Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Azizen Supardi. Kali ini kita akan menampilkan proses pemasangan tower PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu di lantai 5 SMK Mutu Pekanbaru. Sebelum menonton video ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe, like. Terima kasih kepada yang sudah menekan tombol subscribe. Penonton di rumah, dimanapun Anda berada, pemasangan dilakukan oleh siswa kita teknik pemesinan dan teknik listrik SMK Mutu Pekanbaru. Ayo kita lihat cara pemasangannya. Oke teman-teman di rumah, dimanapun berada, sambil memasang komponen-komponen tower ini, kita melihat-lihat di sekeliling tempat pemasangan tower tenaga bayu ini, pembangkit listrik tenaga bayu ini. Kita melihat pemandangan ya, atau view dari atas, dari lantai 5 ya. Ya, ini kelihatan kota Pekanbaru ya, dari lantai 5 ya, seperti ini. Ini SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kemudian juga kelihatan Masjid Raya ya, Masjid Raya Kota Pekanbaru. Oke, penonton di rumah, dimanapun Anda berada, juga terlihat jembatan Leton 4 ya. Oke, kita lihat lagi pemasangan tower pembangkit listrik ini ya. Sepertinya anak-anak kita sudah ya berantusias ya, sangat bersemangat ya dalam pemasangan ini. Pemasangan tower ini seperti kita lihat di gambar ya, ada salah seorang dari tutor ya. Tutor ini, bapak ini ya, didatangkan dari Yogyakarta ya, dari daerah Yogyakarta. Jadi bapak inilah yang memandu ya, membimbing anak-anak kita jurusan teknik listrik dan teknik pemesinan. Ya, kita lihat pemasangan tiang-tiangnya. Ini pemasangan nanti direncanakan itu 3 bagian. 3 bagian, kira-kira satu bagian atau satu tingkatnya itu lebih kurang 1 meter ya. Jadi 3 bagian. Nanti tingginya keseluruhan
menjadi lebih kurang 3 meter. Ya, karena kita sudah di lantai 5. Ya, mari kita simak baik-baik cara pemasangan oleh anak kita jurusan teknik listrik dan teknik pemesinan. Berarti kunci 12 juga. Kunci 12. Ini kunci 14. Seharusnya masuk. Ada yang salah, Pak? Ada. Okey, penonton di rumah dimanapun anda berada, kita minta sedikit penjelasan dari Bapak pembimbing pemasangan tower ini, yaitu Bapak Tulus dari Yogyakarta. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Tulus ya Pak ya? Iya. Dari PT NNP. Dari PT NNP Yogyakarta. Ya Pak, sedikit penjelasannya Pak tentang sekarang ini perakitan Pak ya? Iya, ini lagi perakitan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, di mana pembangkit tenaga bayu ini memiliki poros vertikal yang biasanya kita kenal poros horizontal yang seperti pikiran itu. Iya. Ini poros vertikal. Jadi untuk antisipasi bahwa angin di Indonesia ini, karakteristik angin di Indonesia ini memang unik, maka kita siasati, kita sikapi dengan kincir angin poros vertikal. Jadi dari arah manapun kita akan bisa menangkap angin oleh baling-baling tersebut. Ini nanti perkiraannya tingginya berapa nih Pak? Ini karena kita sudah berada di ketinggian 16 meter di permukaan tanah, berarti ketinggian yang sekarang ini sekitar 3 meter dari lantai atas ini. Ya, ini sekarang kita kan berada di lantai 5 Pak ya? Lantai 5. Lantai 5 Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kemudian tinggi towernya itu 3 meter Pak ya? Lebih kurang 3 meter? Iya, jadi tinggi towernya 3 meter, berarti sebenarnya asumsi kita adanya angin konstan itu di atas 12 meter di atas permukaan tanah. Karena kita di atas gedung, berarti ini udah 16 meter di atas tanah. Artinya kita ketambahan lagi 3 meter, berarti sekitar 16 per 3, 19 meter di atas tanah. Oh, 19 meter Pak ya? Ya, nanti komponen apa saja Pak yang akan kita pasang hari ini Pak? Ini komponen keseluruhan Pak, jadi konstruksi Ya. pertama dari konstruksi segitiga dan 3 tiang, kemudian kita pasang porosnya, setelah itu kita pasang lengannya, setelah itu kita pasang baling-balingnya. Dari situ hari ini mungkin cukup. Kemudian untuk besok kita teruskan dengan pengujian, kita pasang generator dan panel-panelnya. Oh, bagian elektriknya Pak ya? Uji listriknya ya. Ya, uji listriknya. Jadi nanti uji elektriknya menggunakan alat atau gimana nanti Pak? Jadi setelah baling-baling ini mutar, karena ini namanya kincir angin, berarti harus ada angin. Andai kata belum ada angin, kita putar baling-balingnya, mutar seberapa RPM, kemudian akan timbul arus listrik. Nah, arus listrik ini ditimbulkan oleh generator ini umumnya biasanya mengeluarkan arus AC. Kemudian kita kasih komponen tertentu di panel itu, kita konversikan ke arus DC. Kemudian arus DC kita masukkan ke aki.
Setelah aki, baru kita gunakan untuk arus AC, kita pakai inverter. Oh, pakai inverter Pak ya. Inverter itu terakhir untuk penggunaan kita, mau untuk penerangan, untuk pertukangan, untuk rumah tangga melalui inverter. Oh, jadi inverter ini adalah merubah tegangan. Arus yang disimpan di aki Ya. kita pakai untuk konsumsi listrik umum. Jadi outputnya AC Pak ya. Outputnya AC, Ya. 2 dan 0 Oh iya. voltase AC. Ya. Jadi berapa hari rencananya Pak pemasangan pemasangan tower ini sama kelengkapannya ini? Sekitar asumsinya sekitar prediksi saya 4 jam sudah berdiri dan sudah bisa muter tanpa adanya kelistrikan. Ya. Jadi untuk kelistrikan mungkin kita lanjutkan besok. Tapi kalau misalnya kita ada waktu, ya kita tetap akan instalasi kelistrikannya juga hari ini juga. Oke Pak, terakhir kesulitan apa saja kira-kira yang kita alami pada saat kita pemasangan ini Pak? Ya, ada kesulitan dan kemudahan dalam hal pemasangan. Kesulitannya itu kalau misalnya kita tidak mempersiapkan peralatan kita sebelumnya, kita akan terlalu lama, banyak makan waktu. Kemudian karena ini merupakan pembuatan komponen ini belum berseragam, jadi waktu pemasangan harus ada tanda-tanda. Kalau tandanya itu meleset, berarti tidak akan terpasang. Kesulitannya. Kemudiannya, ini memang didesain sedemikian rupa supaya mudah dibuat, mudah dipasang, dan juga mudah dibongkar. Saya rasa konstruksi 3 pilar segitiga ini memudahkan dan menyederhanakan konstruksinya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman di rumah, inilah kita lihat komponennya ya. Salah satu komponennya tiangnya ya, yang akan kita sambung-sambung ya. Dan ini nanti digunakan untuk bagian tengah untuk pemasangan sudu-sudunya. Kemudian baut yang kita gunakan ini baut 12 ya, sama murnya sekalian, mur 12 ya. Ini nanti baut ini yang kita gunakan untuk menyambungkannya seperti ini, dikerjakan oleh anak-anak kita ini. Ini adalah baut 12. Oke guys, kelihatannya sudah lebih tinggi lagi ya. Sudah menuju ke bagian kedua ya. Bagian kedua dari tower ini ya. Kita lihat lagi ya di sekeliling kita, kota Pekanbaru. Terlihat juga jembatan ya, kelihatan dari jauh ya, dari SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru ya. Terlihat anak-anak kita yang sudah bekerja sama
2 jurusan. Ya, sudah tinggi. Ya, kalau ramai-ramai kelihatannya pekerjaannya cepat selesai. Ya, ini sudu-sudu yang akan kita pasang nanti. Ya, ini sudu-sudu ini atau sudu-sudu turbin ini terbuat dari bahan fiberglass ya, fiberglass. Ya, dibuat konstruksinya seperti ini. Ya, supaya nanti angin bisa terperangkap di sini. Ya, kelihatannya anak-anak kita sedang bekerja dengan cukup hati-hati ya. Hah? Oke guys, inilah kondisinya pemasangan tower kita pada siang hari ini ya. Sekarang sedang pemasangan sumbunya ya, atau asnya ya, as sudu-sudunya ya. Ini dipasang bagian bawahnya ya, pemasangan poros ya. Jadi seperti ini ya. Jadi tetap menggunakan baut 12, satu ukuran saja. Nah, ini guys ya, pemasangannya sudah selesai ya. Inilah sudu-sudu turbin pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu yang jenis vertikal ya. Jadi tegak lurus terhadap permukaan tanah. Ini sudu-sudunya. Itu ada beberapa buah sudu-sudunya ya, 3 buah dipasang ya, seperti ini. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Ini di bawahnya sudah dipasang generatornya ya. Ini generator inilah nanti menghasilkan arus listrik dari putaran mekanik yang diakibatkan dari sudu-sudu PLTB ini ya. Itu kita lihat sekeliling ya. Ini pembangkit listrik tenaga bayu ini sangat jarang di Pekanbaru ya, masih sangat jarang kelihatannya. Ini kita pasang di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru
Pertama, tujuannya adalah untuk praktek siswa kita, ya. Kemudian untuk menguji berapa besarkah kecepatan angin yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jadi kita uji, ya. Kelihatannya sudah berputar, ya. Sudah berputar pelan-pelan, lambat-lambat, ya. Nah, nanti putaran inilah nanti yang kita manfaatkan untuk pembangkit listriknya, ya, yang dikeluarkan oleh generator nantinya. Ya, dah semakin cepat putarnya. Ya, pemirsa di rumah, ya, jangan lupa di subscribe, ya, videonya sambil menonton, ya, like and share. Ya, kelihatannya pekerjaan kita pada hari ini sudah mulai kelihatan berhasil. Ya, semakin cepat lagi kecepatannya. Ya, kita lihat, mari kita lihat, ya, fokus kepada turbinnya. Kecepatan angin semakin meningkat dan juga kecepatan turbinnya juga semakin kencang. Putarannya kira-kira sudah sekitar 200 rpm lebih, ya. 200 rpm. Oke, teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada, ini kita lihat bagian poros, ya, bagian konstruksi daripada poros dan juga komponen-komponen yang lain. Ini semua dikerjakan oleh siswa kita, ya, teknik pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Nah, ini kelihatannya yang lebih dekat lagi, ya, kelihatan yang lebih dekat lagi. Ini poros ini dikerjakan dengan mesin bubut, ya, di bengkel pemesinan, teknik pemesinan. Jadi konstruksi ini bisa kita kerjakan atau kita kerjakan di jurusan teknik pemesinan. Terus makin kencang lagi tuh, Pak. Oke, Bapak Ibu, teman-teman di rumah, para orang tua, para alumni, ya, itulah proses pemasangan tower pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau tenaga angin di sekolah kita SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menjadi menambah wawasan kita, ya, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.